Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa meluangkan waktu untuk menyirami hati kita, membersihkan dari kotoran-kotorannya, mensucikannya, dan menukil dari ucapan Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi mengatakan, ra'aitul istighala fil fiqhi wa sima'il hadith la yakadu yakfi li salahil qalbi qabla an yamzija birraqa'iq an siyaris salafis salihin. Menurut Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, majlis fikih dan majlis ilmu hadis niki dua-duanya penting. Pembahasan fikih, pembahasan halal haram, hukum dari syariat agama kita. Bicara hadis juga penting karena ini warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tinggalkan umatnya dengan Al-Quran dan hadis. Namun Imam Ibnul Jauzi menyebutkan bahwa kajian fikih halal haram dan kajian hadis itu belum cukup menurut beliau untuk membersihkan hati orang-orang beriman. Padahal dua ilmu ini sudah penting nih, harus kita kaji setidaknya yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi belum cukup kalau pengen hati kita bersih, hati kita lepas dari kotoran-kotorannya, sebelum dikombinasikan dengan kajian-kajian yang membahas kehidupan para ulama salafus saleh, dan salafus saleh terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengenal Nabi Muhammad itu penting. Ya. Di dalam surat Al-Hijr, Quran surat Al-Hijr ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la umruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. La umruka, Allah bersumpah, demi umurmu hai Muhammad. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada kaidah oleh para ulama, kalau Allah itu bersumpah dengan makhluknya, bersumpah dengan ciptaannya, maka ciptaan yang dibuat sumpah oleh Allah itu mesti perkara besar, nggak mungkin perkara remeh. Itu disepakati oleh para ulama. Ya. Allah bersumpah dengan waktu, misalnya wal asri, demi waktu asar, wal fajri, demi waktu subuh, wad duha, demi waktu duha, walayalin ashar, demi waktu 10 malam. Ya, ini sumpahnya Allah. Terkadang Allah juga bersumpah atas nama makhluk yang lainnya. Wattini wazaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. 'wasyamsi, demi matahari,
Jadi kalau Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang disebutkan tadi, maka seluruh makhluk-makhluknya ini pasti ada hikmah besar. Dan Abdullah ibnu Abbas menafsiri ayat 72, la umruka, demi umurnya Muhammad. Kata beliau, Allah tidaklah bersumpah dengan nama manusia, sosok manusia, kecuali hanya satu, yaitu sosoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya dalam Al-Quran yang dibawa sumpah oleh Allah. Ya, kalau Allah bersumpah dengan makhluknya itu bebas, boleh. Tapi kalau kita bersumpah selain Allah, haram hukumnya. Ya, adik-adik ini hati-hati, jangan asal sumpah. Ya, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa saja yang bersumpah memakai selain Allah, maka telah masuk jurang kesyirikan. Enggak boleh kita sumpah demi ibu, enggak boleh. Sumpah demi bapak, enggak boleh. Sumpah demi cintaku kepadamu, pret. Ya, enggak boleh. Kita hanya boleh bersumpah demi Allah. Ya, enggak boleh yang lainnya. Demi Nabi Muhammad, enggak boleh. Demi malaikat Jibril juga enggak boleh. Ya. Orang beriman hanya boleh bersumpah atas nama siapa? Allah. Kalau bahasa kita ya demi Allah. Kalau pakai istilah Arab ada 3. Yang pertama wallahi, yang kedua billahi, yang ketiga tallahi. Artinya sama, demi Allah. Ya, yang pertama tadi wallahi, yang kedua billahi, yang ketiga tallahi. Selain ini nggak boleh. Ya, atas nama selain Allah. Bolehnya sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya lanjutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan umurnya Nabi Muhammad. Berarti kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pelajaran yang agung bagi kehidupan kita. Maka mengenal Nabi Muhammad itu enggak cukup dengan hanya ikut-ikutan dalam perayaan hari besar Islam tok. Ya, ngaji Nabi Muhammad loh kok ngepasi Isra Mi'raj tok. Ngaji Nabi Muhammad kok ngepasi bulan Rabiul Awal tok. Nggak bakal cukup. Kenapa? Karena dari tafsir tadi, la umruka, demi umurnya Muhammad, demi umurmu hai Muhammad, innahum lafi sakratihim ya'mahun, banyak manusia lalai. Buktinya hari ini mengenal sosok Nabi Muhammad hanya namanya saja. Padahal yang sing jenenge umur itu mulai lahir cenger sampai wafat, itulah namanya umur. Jadi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan usia 63 tahun, berarti mulai dari 0 tahun sampai 63 tahun itulah perintah syariat supaya kita mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi. Wahai Rasul, semenjak saya masuk Islam, saya sudah mulai mencintai Allah di atas segalanya. Kemudian aku mulai mencintai diriku.
Ya, dan aku cinta kepadamu di bawah cinta diriku pada diriku sendiri. Apa kata Rasul? Tidak wahai Umar. Ya. La yu'min ahadukum hatta akuna. Tidak bisa orang beriman itu sampai aku menjadi orang yang dia cintai melebihi cintanya pada dirinya sendiri. Hatta yakuna ahabba ilayya minhu. Sampai aku ini engkau jadikan di atas cintamu pada dirimu sendiri. Jadi kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, baru kita cinta kepada diri kita masing-masing. Lah bagaimana kita bisa mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak mengenalnya, apalagi hanya ikut-ikutan? Itu yang lebih bahaya lagi. Ya, mengatasnamakan cinta Nabi, tapi Nabi aja nggak ngerasa dicintai. Sehingga besok di hari akhir kita semuanya butuh syafaat beliau. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengenal kita. Kenapa? Karena kita hanya mencintai beliau dengan modal melok-melok, hanya ikut-ikutan saja. Gak roh wi bener apa salah. Ya. Sekarang gini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitab wa hikmatin thumma ja'akum rasul musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurannah qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna. Jadi Allah Subhanahu wa taala setiap melantik para nabi dan rasul, ya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Contohnya ketika Allah ingin melantik Nuh alaihissalam jadi rasul, itu Allah ambil sumpah setia. Hei Nuh, kalau aku utus di tengah-tengahmu sosok Muhammad, apakah kamu nanti akan mengikutinya? Apakah kamu nanti akan membenarkannya, membelanya, mengalahkan syariatmu, mengikuti syariatnya? Setuju apa tidak? Mau ngambil janji ini atau tidak? Maka Pak Nabi Nuh mengatakan akrorna, kami setuju ya Allah. Gitu. Allah utus Nabi Musa, sebelum diutus ditanya juga gitu, Musa, umpomo zamanmu tak lahir nih Nabi jenenge Muhammad dengan syariat yang sempurna, gelem ora kowe ngikuti dhek? Gelem ora mbela agamane? Gelem ora ngalah untuk mengikuti syariatnya? Apa kata Nabi Musa? Akrorna, kami setuju ya Allah. Seluruh para nabi sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasti diambil sumpah setia kalau nanti dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka akan membela, akan menolong, akan membantu, akan mengikuti. Semua yang jawab akrorna. Inilah yang membuat Nabi kita Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi dan rasul, Imamul Mursalin, ya, menjadi imam sing paling ngarep dewe, ya, menjadi pemimpin seluruh utusan Allah. Karena ayat ini, makanya besok
di hari mahsyar wong enek sing kepanasan wong srengenge cedak banget. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, pengen gendang dihisap, pengen gendang Allah hitung amal perbuatan kita ini, dipercepat hisapnya. Datang berbondong-bondong ke siapa pertama? Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, engkau adalah bapak seluruh manusia di alam semesta ini. Ayo coba datang kepada Allah supaya Allah mempercepat hisapnya. Apa kata Nabi Adam? Gak iso ngewangi awakmu kabeh. Lah dulu aku telah membuat Allah marah murka sampai aku dikeluarkan dari surga dan diturunkan di bumi ini. Gak iso ngewangi aku. Manusia berbondong-bondong selanjutnya ke Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama, utusan Allah yang pertama kali untuk memurnikan agamanya di muka bumi. Cobalah sekarang datang kepada Allah supaya menyegerakan hisab kita ini. Apa kata Nabi Nuh? Gak iso ngewangi. Dulu aku berdoa kepada Allah, doa keburukan, yaitu doa Allah turunkan azab untuk umatku. Dan hari ini Allah murka, Allah marah, aku gak berani. Kemudian orang-orang datang genti ke Nabi Musa, bahkan Al-Khalil kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jawabannya sama, gak iso ngewangi. Sampai nabi-nabi seterusnya, Nabi Isa juga gak bisa. Nabi Isa menyarankan datanglah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia pada berbondong-bondong kepada beliau. Disitulah Rasul akan memberikan syafaatnya dengan izin Allah. Bagi siapa? Ya umatnya yang dikenal, yang berjalan sesuai dengan ajarannya. Ya, lawang Nabi wis setuju semua kok dengan ajaran Nabi Muhammad, siap ngikut. Ya, karena udah diambil sumpah setianya oleh Allah. Semuanya itu kagum dengan sosok Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Ya, sampai ada satu nabi dari kalangan Bani Israel berdoa kepada Allah ketika ini tadi, mau enggak kalau nanti diturunkan Muhammad, kamu akan membenarkannya, kamu akan membelanya? Mau. Oleh karena itu ya Allah, aku mohon kalau aku mati, jadikan yang menguburku adalah Muhammad atau umatnya. Saking kagumnya Nabi satu ini, Mas. Dan Allah kabulkan. Kapan? Bukan di zaman Nabi Muhammad, tapi di zaman setelahnya, zaman Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ketika Umar mimpin menaklukkan Persia, itu di wilayah Tustar, ketika perang masyarakat Persia kok malah gotong mayit. Kaum muslimin kaget, kok mayit digotong-gotong. Kata mereka, setiap kami ada perang atau ada bencana, kami akan keluarkan jenazah ini dari gereja-gereja kami. Biasanya bencana datang, jenazah dikeluarkan, hilang bencananya. Paceklek, jenazah ini dikeluarkan, udan medun. Perang, jenazah ini dikeluarkan, menang. Maka kaum muslimin penasaran, jenazah siapa ini? Laporan kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar datang melihat, ternyata jenazah ini mengingatkan Umar bin Khattab dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kelak dari umatku, dari kalian akan menguburkan seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Dialah Nabi Daniel. Ya, maka betul
Nabi Daniel itu wafat tapi belum dikuburkan sampai ketemu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi hari itu Nabi Daniel dikultuskan, dipuja-puja, disembah. Wah, ini bahaya ini. Nggak bisa dilanjutkan ini. Makanya Umar bin Khattab di waktu malam hari memerintahkan tim dari prajuritnya untuk menggali 13 lubang kubur. Siji kuburan beneran diletakkan di dalamnya jasad Nabi yang mulia Daniel alaihissalam, dan sisanya untuk mengelabuhi masyarakat Persia supaya mereka tidak bisa menyembah manusia yang terhormat yaitu Nabi Daniel. Betul, di pagi harinya masyarakat Persia nyari jasad mana suwes dikubur, mana kuburannya enek telulas, ayo piye, bingung kabeh. Akhirnya mereka tidak lagi menyembah manusia. Nah ini Nabi Daniel aja menghormati Nabi Muhammad dan umatnya. Ya. Ada lagi dua nabi yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan aku bagian dari umatnya. Satu Allah kabulkan, satu tidak Allah kabulkan. Yang berdoa siapa? Yang berdoa adalah Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, ngerti kemuliaan Nabi Muhammad, pengen jadi umatnya. Nabi Isa juga sama, pengen ya jadi umatnya setelah tahu kemuliaan Nabi Muhammad dan umatnya. Allah kabulkan untuk Nabi Isa, tapi Allah tidak kabulkan untuk Nabi Musa. Ya, Allah wafatkan Nabi Musa, tapi Allah angkat Nabi Isa sampai nanti Allah turunkan kembali sebagai tanda besar munculnya hari kiamat. Dan Nabi Isa ketika muncul lagi dengan syariatnya atau syariatnya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad. Jadi besok ketika Nabi Isa turun, ya, beliau bersama Imam Mahdi memimpin dunia ini, itu ketemu subuhan ya salat subuh ping pindho 2 rakaat, ketemu zuhur ya salat zuhur 4 rakaat, wudunya ya seperti wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngajine ya ngaji Quran bukan ngaji Injil. Ya, karena Nabi Isa senang menjadi umatnya atau bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ibnu Katsir itu menyebut manusia termulia setelah Nabi Muhammad. Ya kan, mayoritas ulama menaruh nomor pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau Imam Ibnu Katsir enggak. Setelah Nabi Muhammad, nomor pertamanya Nabi Isa, nomor keduanya Abu Bakar As-Siddiq, nomor ketiganya Umar bin Khattab, nomor keempatnya Utsman bin Affan, nomor kelimanya baru Ali. Jadi Nabi Isa itu disempilkan di atasnya Abu Bakar As-Siddiq. Karena memang Nabi Isa merasakan bagaimana bersyariat sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah yang dirahmati Allah, pentingnya kita mengenal Nabi Muhammad, ya. Maka kalau ada kajian ya atau pengumuman kajian tentang sirah Nabi Muhammad, datangi Mas. Ya, datangi nggak apa-apa. Mau pembahasan beliau masih umur anak-anak, remaja, ya, udah jadi nabi, peperangannya sampai wafatnya itu nggak ada yang remeh, semuanya peristiwa yang besar. Dan banyak syariat ini muncul dari kehidupan beliau, ya.
termasuk ibadah kita harian, wudhu, sholat 5 waktu, jumahan, sholat id, semuanya ada dalam sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdullah ibnu Mas'ud ketika sudah mengetahui kesempurnaan ajaran yang beliau bawa, apa kata beliau? Qad kufitum, kalian telah cukup, gak usah nambah-nambahi meneh. Ya. Contohnya, sahabat bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, engkau ajarkan kepada kami solawat untukmu, salam untukmu. Berarti solawat itu siapa yang ngajari? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang paling panjang sempurna sampai yang paling ringkes. Solawat yang terbaik dikenal dengan solawat Ibrahimiyah yang kita baca pas tahiyat akhir itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sholawat yang ngajari siapa? Langsung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terbaik. Atau yang ringkes, Rasul menyebutkan, pengen tahu wong sing cetil bakhil iki sapa? Man dzukira ismi wa lam yusolli alayya. Siapa yang disebutkan namaku tapi tidak bersolawat kepadaku. Berarti ketika disebut Nabi Muhammad, kita diminta untuk bersolawat. Bagaimana caranya? Rasul sudah ngajarkan. Dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Itulah kesempurnaan. Ya, jenenge barang ki lek wis sempurna, wis mentok paling apik, lah kok ditambahi dadine napa? Rusak. Enggak sempurna lagi. Ya, kula baleni, barang iki lek wis perfect sempurna, kok ditambah-tambahi dadine napa? Hilang kesempurnaannya. Ya. Maka hati-hati dengan melahirkan dan memunculkan solawat-solawat kepada Nabi, tapi Nabi aja nggak pernah ngajarkan, nggak dikenal oleh Abu Bakar, oleh Umar. Nah itu malah ndrawasi medeni lho kuwi. Lah terus ajarane sapa lek ngono? Dengan berbekal aku kan cinta Nabi, aku solawat ngene iki kan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas dasar cintaku kepada beliau. Lah wek jenenge cinta berarti kan kita tinggal ngikuti wae. Rasul kan sudah maringi sholawat sing paling apik iki lho, sing rodok dawa, sing endek enek iki lho. Lah kok kita gawe-gawe sing liyane itu menunjukkan dalam arti lain Rasul belum sempurna syariatnya. Ya no, wong ditambah-tambahi kok. Wah koyoke aku iso sing luwih apik gawe dhewe. Lah kuwi itu malah salah satu kesalahan besar ketika menambah-nambahi sesuatu yang sudah sempurna yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Coba sing nyiptakne solawat gaya baru itu berani nggak nambahi rakaat sholat? Gak wani jadi. Kenapa nggak samakan subuh? Wong sik padha nom nyapa kok melu 2 rakaat. Mbok digawe 4 rakaat padha isya. Ya kan? Cinta juga kepada Allah kok. Saking cintanya kepada Allah, maka subuhanku 4 rakaat. Gak wani, Pak. Gak berani, subuh tetap 2 rakaat. Lah nyapa lek bacaan sholawat atau sholawat kepada Nabi kok digawe wakeh jeluntrungi, kenapa? Sama, syariat ini tidak membedakan. Yang sudah diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang menjadi pegangan kita semuanya. Kalau kita merasa kurang,
kemudian membikin sendiri, berarti kita telah melukai sesuatu yang sudah sempurna. Ada kaidah lagi, laukana khairon lasabakuna ilaih. Kalau perkara itu baik, bagus, mesti awake dhewe kuwi kedisian para sahabat. Mesti itu. Sekarang gini, emang Abu Bakar nggak bisa membikin syair-syair solawat cinta kepada Nabi? Luweh fasih Abu Bakar timbang awake dhewe. Luweh pinter Umar bin Khattab bikin ya bahasa Arab timbang awake dhewe. Tapi kenapa mereka nggak membuat? Nggak ada solawat ala Abu Bakar, nggak ada. Solawat ala Umar bin Khattab nggak pernah ditemui. Karena mereka tahu bahwa cukup yang disampaikan oleh Rasul itu yang kita kerjakan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ketika Abdullah bin Amr bin As itu ketika ditanya oleh Nabi, Abdullah, awakmu ki lek ngaji khatam pirang dina pisan? Kata Abdullah, dijawab setiap hari ya Rasul. Bendino khatam Quran. Padahal Rasul masih sugeng itu. Al-Quran masih turun terus itu ayat-ayatnya. Tapi sejauh ayat itu turun, Abdullah bin Amr bin As sudah menghafal dan menghatamkannya dalam hari yang sama. Apa kata Rasul? Jangan khatamkan Quranmu itu sebulan sekali. Dijawab oleh Abdullah, enggak ya Rasul, enggak, saya itu masih muda kok. Masuk khatam sesasi pisan gampang banget, remeh. Rasul nambah lagi, ya wes 2 minggu pisan. Kata Abdullah bin Amr bin As, enggak ya Rasul. Kemudian Rasul memutuskan, ya, jadikan Quranmu khatam maksimal sepekan sekali. Sudah, itu titik. Di luar Ramadan, Rasul menganjurkan kita untuk menghatamkan Al-Quran paling cepat berapa? Seminggu sekali. Ya. Malah kalau kita sewengi khatam, malah ditegur tadi. Jadi nggak semuanya awake dhewe iki ibadah wakeh mesti apik. Kalau keluar dari tuntunan Nabi, dadine elek. Contohnya sahabat ditegur sama Nabi. Nabi bertanya lagi, hei Abdullah, poso sunahmu piye? Kata Abdullah, ya kalau hari ini saya kuat saya puasa, besok kuat saya puasa sunnah. Kata Nabi, jangan, berpuasalah sebulan 3 hari. Kita mengenalnya dengan puasa Ayyamul Bid. Kata Abdullah, tidak ya Rasul, saya itu masih kuat, mosok sesasi kurping telu. Ya sudah, jadikan puasa sunnahmu sepekan 2 hari. Kita mengenalnya dengan puasa Senin Kemis. Apa kata Abdullah? Ndak ya Rasul, da'ni an astamti'ab syababi wa quwati. Biarkanlah aku ya Rasul, mumpung aku masih muda, bersenang-senang di waktu mudaku. Nih, bersenang-senangnya sahabat kayak gini Mas. Ora kaya awake dhewe mumpung sik enom, seneng-senenge ternyata malah maksiat. Ya, banyak sia-sianya. Kalau Abdullah banyak ibadahnya sampai ditegur sama Nabi. Enggak bisa. Kalau kamu pengen puasa banyak, hari ini puasa, 2 hari berikutnya jangan. Puasa lagi 2 hari berikutnya jangan. 3 hari sekali berarti. Kata Abdullah, jangan ya Rasul, saya masih kuat, saya masih muda. Kemudian Rasul menutup hadisnya, khairus siyam siyami Dawud yasumu yauman wa yuftiru yauman. Afdhalus saum, sebaik-baik puasa sunnah maksudnya adalah puasanya Nabi Dawud, sehari berpuasa, sehari tidak. Dah itu mentok.
Ya, sahabat saja oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diatur dalam ibadahnya. Ya, jadi ibadah itu nggak mesti akeh, mesti bener, bukan? Ya, maka qalilun bittiba'i sunnah khairun minal kathir khilaf minas sunnah. Amalan sedikit tapi berjalan sesuai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih baik dibandingkan wakeh tapi menyimpang dari ajarannya Nabi Muhammad. Nah, ini yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, para ikhwah di sini, para jamaah, ya, supaya kita kembali semangat beribadah, beramal soleh. Tapi satu catatannya yaitu berjalan di jalurnya ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekaten kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.